Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Natasha Isa Septiani, saya dari Teknik Instrumentasi Kilang PK2. NIM 181440015. Nah, di sini kami dari Teknik Instrumentasi Kilang PK2 dari komunikasi data, matkul komunikasi data, kami diberi tugas oleh Bapak Wasis Waskito Adi selaku dari dosen komunikasi data memberi tugas untuk menjelaskan multiplexing. Apa itu multiplexing? Itu untuk kami jelaskan dan dibuat video. Nah, langsung saja ya kita bahas apa itu multiplexing. Nah, multiplexing adalah meningkatkan efisiensi pengguna bandwidth atau kapasitas saluran transmisi dengan cara berbagi akses bersama. Bentuk paling umum adalah FDM dan TDM. Nah, multiplexing ini bentuk umumnya itu biasanya ada FDM dan TDM. Apa itu VDM? VDM itu bekerja dengan sinyal analog, transmisi simultan. Kemudian apa itu TDM? TDM itu bekerja dengan sinyal digital atau dapat juga sinyal analog dengan frekuensi tunggal dengan pembagian waktu. Nah, ini multiplexing secara dasar itu ada MUX, kemudian ada DMUX. Nah, MUX ini berperan sebagai inputnya, kemudian DMUX itu sebagai end outputnya. Nah, kemudian di antara MUX dan DMUX ini ada link atau ada satu link atau channel. Nah, ada beberapa channel. Terus ini yang disebut dengan link. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti akan dibahas berikutnya. Nah, multiplexing dilakukan dengan piranti elektronik yang dikenal sebagai multiplexer atau MUX ini. Kemudian atau inputnya sebagai inputnya, kemudian MUX menerima input sinyal dari berbagai piranti komputer, kemudian memanfaatkan sinyal ini ke dalam satu aliran data dan menghantarkannya menggunakan satu media penghantar komunikasi atau end channelnya ini sebagai penghantar komunikasi. Kemudian DMUX itu piranti yang memecahkan sinyal yang digabungkan oleh MUX ke bentuk sinyal asal, kemudian end output. Nah, kemudian langsung output. Kemudian DMUX menerima satu aliran data dari satu media penghantar komunikasi, memecahkannya ke dalam bentuk sinyal asal dan menghantarkannya ke beberapa piranti komputer atau end outputnya. Jadi MUX ini itu menerima sinyal output. Nah, ini tuh berperan sebagai menerima sinyal output dari berbagai piranti, kemudian memanfaatkan sinyal ini ke dalam satu aliran. Kalau DMUX itu menerima satu aliran dari beberapa satu media penghantar komunikasi ini, kemudian memecahkannya ke dalam bentuk sinyal asal dan menghantarnya ke beberapa piranti, terus end output. Nah, itu selanjutnya tujuan multiplexing. 1. Mengurangi media penghantar. Kemudian 2. Meningkatkan kemampuan komunikasi dengan memaksimalkan data yang dihantar di satu media penghantar. Kemudian meminimalkan biaya transmisi dengan mengurangi biaya menggunakan satu media penghantar antar komputer, host, dan terminal. Kemudian teknik multiplexing. Bagaimana sih tekniknya? Nah, time division multiplexing TDM. Nah, sinkronus TDM, asinkronus TDM. Nah, TDM ini ada dua tadi kan, sinkronus TDM dan asinkronus TDM. Dan frekuensi division multiplexing VDM. Kemudian ada code division multiplexing CDM. Kemudian ada wavelet division multiplexing atau WDM. Dan optical code division multiplexing ODM. Nah, ini ada beberapa teknik multiplexing, ada 5 ini. Kemudian selanjutnya TDM. Nih, selanjutnya kita jelaskan TDM. Nah, TDM itu penggiliran waktu pemakaian saluran transmisi dengan mengalokasikan satu slot waktu time slot bagi setiap pemakai saluran atau user. Kemudian, nah ini sebagai frekuensi. Kalau TDM itu sini sebagai frekuensi dan channel-channel ini sebagai waktunya atau time-nya, time slotnya, menjadi frekuensi. Kemudian ini input dari berbagai piranti, kemudian MUX itu menerima dari input dari berbagai piranti ini, terus memanfaatkan dan mengalihkan ke sinyal data flow-nya ini atau ke channel-channelnya ini adalah channel-channelnya. Kemudian DMUX ini menerima dari satu channel, kemudian
mentransmisikannya ke output ini, ke piranti ini, kemudian memapatkan sinyal, kemudian ditransmisikan ke output. Ini sebagai output, ini sebagai input. Nah, selanjutnya sinkronus TDM itu apa sih? TDM kan tadi dibagi menjadi dua. TDM itu menjadi dua, itu sinkronus TDM, asinkronus TDM. Nah, selanjutnya ini sinkronus TDM itu beberapa sinyal digital diselipkan dengan waktu berbeda, kemudian dapat menyelipkan bit-bit jadi tidak membutuhkan transmisi sinkron. Kemudian pembagian waktu ditetapkan di awal oleh sistem sumber. Surat waktu tetap diberikan pada kondisi tidak ada data sekalipun. Nah, pembagian waktu tidak harus sama banyak di antara beberapa sumber. Baseband. Kemudian perbedaan statistical asynchronous TDM atau asynchronous TDM ini tadi sinkron, ini asinkron. Nah, STDM berfungsi sebagai seperti TDM, tetapi tidak semua sumber mengirim data pada saat yang sama, jadi waktunya berbeda, tidak sama. Kemudian STDM menangani masalah pemubaziran bandwidth pada TDM dengan menyediakan slot waktu berdasarkan permintaan atau time slot on demand. Multiplexer memeriksa jalur input dan mengumpulkan data sampai frame penuh. Nah, kemudian optical TDM. Nah, seiring penggunaan fiber optik, setiap jalur komunikasi mesti memiliki optical TDM masing-masing. Nah, perusahaan telepon harus menghubungkan saluran ganda jarak jauh dengan menggunakan optical TDM yang berbeda-beda, menyebabkan kebutuhan terhadap optical TDM terstandar dengan nama SONET Synchronous Optical Network. Kemudian tujuan perancangan SONET, apa tadi SONET itu ada yang standar namanya SONET, optical standard, itu namanya SONET. Kemudian tujuan perancangan SONET itu apa sih? Satu, memungkinkan pembawa yang berbeda saling menimbulkan kebutuhan terhadap standar persinyalan umum yang mengurusi panjang gelombang, pewaktuan, struktur framing, dan lain-lain. Kemudian dibutuhkan untuk menyatukan sistem persinyalan USA, Eropa, dan Jepang. Kemudian harus menyediakan sebuah cara untuk multiplex sinyal digital ganda. Kemudian menyediakan dukungan untuk operasi, administrasi, dan perawatan. SONET atau SDH itu Synchronous Optical Network ANSI Standard USA. Kemudian Synchronous Digital Hierarchy ITU T Standard Eropa. Kemudian Compatible. Keduanya merupakan standar fiber optik untuk transmisi data kecepatan tinggi. Nah, ini Synchronous Optical Network atau Synchronous Digital Hierarchy itu keduanya itu merupakan standar fiber optik untuk transmisi data kecepatan tinggi. Kemudian hierarki sinyal, Synchronous Transfer Signal Level 1, STS1 atau Optical Carrier Level 1, OS1, 51,84 Mbps. Kemudian yang standar rendah itu, standar rendah ITU-T adalah 155,52 Mbps atau STM1 standar terendahnya. Kemudian FDM, selanjutnya FDM. Nah, FDM setiap sinyal dimodulasi pada frekuensi pembawa yang berbeda. Kemudian frekuensi pembawa dibuat terpisah sehingga sinyal tidak overlap. Contohnya radio broadcast. Kemudian kanal dialokasikan tetap bahkan pada saat tidak ada data. Nah, broadband. Kemudian diagram FDM. Nah, ini tadi frekuensi. Ini channelnya sebagai frekuensi, kebalikan dari tadi ya. Kalau tadi kan channelnya sebagai time, kemudian kalau frekuensi ini channelnya sebagai frekuensi. Ini time-nya sebelah sini. Kebalikan dari tadi. Kemudian nih, nah ini input dari berbagai telepon rumah, input masuk ke MUX, ini menerima input dari ini dan mengirimkan ke channel-channel ini. Kemudian demo ini menerima channel ini dan memapatkan sinyal, kemudian ditransmisikan ke output atau ke saluran-saluran telepon yang ada di sini. Nah, kemudian nih, nah ini ada beberapa telepon rumah, kemudian ini ada sinyalnya, ada keluarannya, inputnya, kemudian diterima oleh modulator. Nah, modulator ini mengirimkan sinyal. Nah, kemudian ini sebagai jamming atau sebagai penyatunya ini ada ini noise, gangguan. Kemudian gangguan ini difilter terlebih dahulu sebelum masuk di modulator. Kemudian difilter, kemudian ini keluaran ada sinyal, kemudian masuk di modulator dan keluarannya ini. Nah, ini masuk ke outputnya.
Nah, selanjutnya CDM. Nah, kode division multiplexing atau CDM itu dirancang untuk menanggulangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh teknik multiplexing sebelumnya, yakni TDM dan VDM. Contoh aplikasinya pada saat ini adalah jaringan komunikasi seluler atau CDMA. Dan prinsip kerjanya itu kepada setiap entitas pengguna diberikan suatu kode unik dengan panjang 64 bit yang disebut chip spreading code. Nah, untuk pengiriman bit 1 digunakan representasi kode chip spreading code. Kemudian tersebut, untuk pengiriman bit 0 menggunakan inverse dari kode tersebut. Nah, pada saluran transmisi, kode-kode unik yang dikirim oleh pengguna ditransmisikan dalam bentuk hasil penjumlahan atau sum dari kode-kode tersebut. Kemudian di sisi penerima, hasil penjumlahan kode-kode tersebut dikalikan dengan kode unik dari si pengirim, chip spreading code, untuk diinterpretasikan selanjutnya. Kemudian jika hasil perkalian mendekati nilai kurang lebih dari 64 bit, berarti bit 1. Kemudian jika jumlahnya mendekati min 64 dinyatakan sebagai bit 0. Nah, inverse-nya ini, inverse dari 64 tadi. Kemudian WDM. Apa sih itu WDM? WDM itu biasanya digunakan pada transmisi data melalui syarat optik atau optical fiber, di mana sinyal yang ditransmisikan berupa sinyal. Kemudian setiap balak cahaya memiliki frekuensi yang berbeda, kemudian merupakan bentuk lain dari FDM. Setiap warna cahaya, wavelength, mewakili kanal data terpisah. Nah, selanjutnya pengguna WDM. Penggunaan WDM itu biasanya mempunyai arsitektur umum seperti VDM. Kemudian sejumlah sumber menghasilkan sinyal laser dengan frekuensi berbeda. Multiplexer memperkuat sumber untuk transmisi melewati single fiber. Optical amplifier memperkuat semua panjang gelombang, biasanya setiap 10 km itu diperkuat. Kemudian demok memisahkan kanal pada tujuan 50 GHz per channel. Ini kekuatan frekuensinya tadi. Kemudian ODM. Prinsip yang ODM itu serupa dengan CDM, hanya dalam hal ini yang dikodekan adalah berupa sinyal analog, sinar dengan pola tertentu. Nah, itu yang dapat saya jelaskan mengenai multiplexing. Apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan atau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat diterima dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.